Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Randy Studio di channel yang suka ngebahas tentang film-film. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel kami memiliki playlist dengan pembahasan film yang berbeda. Dan pastinya kami akan update 4 kali dalam seminggu. Ayo dukung terus channel kami supaya lebih berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian mendapatkan update video terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, gue akan memberikan 5 film yang menggambarkan relationship antara ayah dan anak. List yang kita maksud terdiri dari 2 film biografi, 2 film drama, dan 1 film action. Penasaran sama listnya? Yuk tonton video ini sampai habis dan jangan lupa klik tombol like, comment, and share. Did that just happen? How does it feel, knowing every person you represent is guilty? It's fine. Innocent people can't afford me. Yang pertama adalah film The Judge pada tahun 2014. Film karya David Dobkin ini diperankan oleh Robert Downey Jr., Robert Duvall, Bella Farmiga, Billy Bob Thornton, dan lain-lain. Dengan rating 7.4/10 dari IMDb, film ini mengisahkan tentang perjuangan pengacara yang bernama Hank Palmer untuk membela ayahnya dalam persidangan pembunuhan di East Coast, Indiana. Alasan gue memilih film ini karena di dalam filmnya sendiri banyak meng-highlight hubungan anak dan ayah yang kurang harmonis, di mana Joseph Palmer yang berprofesi sebagai seorang hakim memiliki sikap dingin terhadap anak-anaknya. Salah satunya adalah tidak menghadiri kelulusan anaknya, padahal Hank saat itu menjadi salah satu juara di kuliah pengacaranya. Di dalam film ini, Robert Downey Jr. memerankan karakter Hank Palmer, seorang pengacara yang hebat di Chicago. Hank sangat terkenal dalam segi pembelaan di mana para gembong narkoba banyak meminta Hank sebagai pengacaranya. Ya, bisa kita bilang Hank ini adalah pengacara yang kotor. Film The Judge ini menjanjikan peran memukau antara Robert Downey Jr. dan Robert Duvall, di mana bisa dibilang ini adalah best performance-nya RDJ selain memerankan Tony Stark. Selama 141 menit film ini, kalian akan disajikan dengan banyak scene ketidakakuran antara ayah dan anak. Dialog-dialog saling sindir, saling mencela, dan saling menyalahkan disajikan secara menarik dan lucu. Konflik pun terjadi pada saat hari pemakaman ibunya Hank, di mana pada malam hari yang gelap, Joseph Palmer menabrak seorang pria bernama Max hingga tewas. Akhirnya Joseph Palmer dituntut pembunuhan tingkat 1 oleh jaksa penuntut hukum. Di ending film ini, kalian akan disajikan dengan momen penuh emosional dan pastinya buat kalian meneteskan air mata. Gue pribadi sampai saat ini masih suka nge-rewatch film ini berkali-kali dan gak pernah bosen. Karena emang ketidakharmonisan yang terjadi dalam film ini sangat relate di kehidupan nyata. Was I tough on you? Yes. I did what I thought was right. My experience, Hank, sometimes you gotta forgive in order to be forgiven. Not real. Yang kedua adalah film After Earth pada tahun 2013. Film karya M. Night Shyamalan ini diperankan oleh Jaden Smith, Will Smith, Sophie Okonee, Zoe Kravitz, dan lain-lain. Dengan rating 4.8/10 dari IMDb, film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang kadet mendapatkan sinyal bantuan setelah ia dan ayahnya terdampar di bumi. Sebagai film kedua setelah Pursuit of Happiness yang membawa Jaden dan Will Smith ke dalam sebuah film, menurut gue film After Earth masih kurang baik dari segi aktingnya Jaden Smith. Mengingat 80% film ini diperankan solo oleh Jaden Smith sendiri, seharusnya ia bisa lebih mengeksplor aktingnya. Namun nyatanya, Jaden Smith masih tergolong kaku dalam pertarungan dengan monster-monster CGI dalam filmnya. Alasan gue memilih film ini karena ada beberapa scene di mana menunjukkan ketidakharmonisan antara anak dan ayah. Di mana dengan jabatan Cypher sebagai Jenderal Nova Prime, ia harus mendidik anaknya dengan keras. Begitu juga dengan Kitai, yang bisa dibilang seorang prajurit muda yang penakut dan gagal lulus ujian Ranger Nova Prime. Ia berusaha mati-matian untuk mendapatkan perhatian dari ayahnya. Film ini merupakan film science fiction di mana menceritakan planet bumi yang telah terkena paparan radiasi yang sangat hebat. Hal ini membuat para manusia harus mengungsi ke sebuah planet baru yang bernama Nova Prime. Suatu ketika, Cypher membawa anaknya Kitai ke dalam sebuah misi pelatihan calon Ranger dengan membawa seekor monster yang bernama Ursa. Sangat disayangkan dalam perjalanan pesawat mereka terjebak dalam sebuah badai asteroid. Hal ini membuat pesawat mereka harus mendarat darurat di planet bumi. Setelah mendarat di bumi, hanya 2 awak yang berhasil selamat. Awak tersebut adalah Cypher dan Kitai. Dengan cedera yang dialami Cypher di kedua kakinya, ia tidak bisa melanjutkan misi penyelamatan tersebut.
Akhirnya ia meminta Kitai untuk menuju ke suatu tempat dengan jarak 100 km untuk meminta bantuan. Di dalam 100 menit film ini, kalian akan disajikan dengan banyak efek CGI dalam filmnya. Bisa dibilang film ini tertolong oleh visual efeknya dibandingkan dengan peran para cast-nya. Selain action, film ini banyak menghadirkan drama anak dan ayah, di mana terdapat seorang ayah yang sulit mengungkapkan rasa sayangnya kepada anaknya. Meskipun begitu, Cypher sebenarnya sangat peduli terhadap anaknya yang bernama Kitai. Cukup relate sih sama kehidupan nyata. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. Alright? Yang ketiga adalah Pursuit of Happiness pada tahun 2006. Film karya Gabriel Machino ini merupakan film pertama kolaborasi antara Will Smith dan Jaden Smith. Dengan rating 8/10 dari IMDb, film ini merupakan biografi dari seorang pialang saham bernama Chris Gardner. Alasan gue memilih film ini karena di dalam ceritanya film ini menggambarkan perjuangan seorang ayah dalam menghidupi dirinya dan anaknya. Banyak quotes dan dialog inspiratif yang dilontarkan di dalam film ini. Film ini menceritakan tentang kehidupan Chris Gardner yang merupakan seorang sales yang cukup handal di perusahaan swasta. Pada tahun 1981, ia berhenti bekerja dan memutuskan untuk berbisnis mesin scan tulang bernama Osteo National. Namun sangat disayangkan dengan munculnya mesin baru yang menggunakan X-ray, mesin Osteo National menjadi tidak laku karena harganya yang sangat mahal. Banyak dari rumah sakit yang menolak membeli mesin tersebut. Tentunya hal ini membuat Chris dan keluarganya jatuh miskin. Selama 117 menit film ini, kalian akan disajikan dengan momen penuh haru yang terjadi, mulai dari tidur di pengungsian hingga tidur di dalam toilet. Masalah dan kemerosotan ekonomi terus Chris hadapi selama 1 tahun. Pada tahun 1982, Chris menjadi karyawan tetap di Dinwiddie Renault setelah melewati beberapa tes dan target yang tinggi. 5 tahun setelahnya, pada tahun 1987, Chris mendirikan kantor investasi yang bernama Gardner Rich & Co., yang merupakan sebuah institusional yang berfokus pada pasar saham, hutang, dan derivatif. You want something, go get it. Period. Well, be an artist on your own time. It's my restaurant. The kitchen is my domain. That was our deal. The deal is now changed. Either you stay or you go. So you threatening to fire me now? Yang keempat adalah film Chef pada tahun 2014. Film karya Jon Favreau ini diperankan oleh Jon Favreau itu sendiri, John Leguizamo, Bobby Cannavale, MJ Anthony, serta cameo dari Robert Downey Jr. dan Scarlett Johansson. Dengan rating 7.3/10 dari IMDb, film ini mengisahkan tentang seorang kepala chef yang ingin mengembalikan nama baiknya setelah bertengkar dengan seorang food blogger. Alasan gue memilih film ini karena film ini menyajikan beberapa scene yang cukup major tentang hubungan anak dan ayah pada saat Carl memulai bisnis food truck-nya, di mana Carl dan Percy begitu menikmati kebahagiaan di balik kesederhanaan. Selama 114 menit film ini, kalian akan diperlihatkan dengan perseteruan antara Carl dan seorang kritikus makanan yang membuat karirnya berantakan. Akhirnya ia harus kembali membangun reputasinya dari nol dengan membuka food truck. Dengan ditemani 2 sahabatnya dan anaknya Carl, mereka memulai perjalanan dari Miami ke Los Angeles. Film ini sebenarnya menyajikan konflik yang biasa aja, namun dikemas dengan alur cerita yang luar biasa. Banyak makna yang bisa diambil dari film ini. Sebut saja saat Carl mengajarkan anaknya tentang passion and spirit. Terus ada juga yang menyindir tentang emosional yang mempengaruhi kinerja dan lain-lain. I get to touch people's lives with what I do, and I love it. And I want to share this with you. What you have, you're gonna find it again. You're gonna get it back. Do you know how much I love you? I love you more. Yang kelima adalah Beautiful Boy pada tahun 2018. Film karya Felix Groningen ini diperankan oleh Steve Carell, Maura Tierney, Amy Aquino, Jack Dylan, dan lain-lain. Dengan rating 7.3/10 dari IMDb, film ini merupakan biografi dari Nick Chef, di mana menceritakan perjuangan seorang ayah untuk mengembalikan anaknya dari kecanduan obat-obatan terlarang. Cerita berawal dari menceritakan seorang Nick Chef, remaja yang cerdas dan hebat dalam berbagai bidang. Nick juga awalnya merupakan remaja yang ceria dan sayang dengan keluarganya. Dengan berawal dari rasa penasaran, Nick mulai mencoba obat-obatan terlarang mulai dari yang terendah sampai dengan jenis yang paling berbahaya. Hal ini akhirnya diketahui oleh sang ayah yang bernama David. Ia mencoba untuk membawa anaknya ke dalam panti rehabilitas. Namun sangat disayangkan, Nick yang sudah menjadi pecandu sulit untuk menghilangkan narkoba dalam hidupnya. Walaupun sebenarnya Nick sudah berjanji tidak akan mengkonsumsinya lagi. Terlebih lagi,
Dengan kecanduannya tersebut telah merubah Nick menjadi sosok yang pemarah dan jauh dari keluarganya. Selama 120 menit film ini, kalian akan disajikan dengan perjuangan kedua orang tua Nick dalam membebaskan anaknya dari kecanduan narkoba. Jatuh bangun usaha Nick yang sempat lepas sejenak kemudian kecanduan kembali dan overdosis berkali-kali membuat film ini membawa emosional tersendiri. Sosok David sebagai ayah yang tidak pernah lelah berusaha dan menasehati Nick menjadikan film ini sebagai film terbaik father and son relationship dalam satu dekade terakhir menurut gua. I love you more than everything. 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 Itulah 5 list film yang berhasil kami rangkum. Kalau kalian setuju dengan list kami, kalian bisa share video ini. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Akhir kata gue harus undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for watching. Wait till next video and see you guys.